Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bikop, Bincang Komplit. Halo sahabat Bikop, kembali lagi nih pada acara Bincang Komplit pada episode 6. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Aku harap selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Nuzula Latul Thayyibah dari Divisi KIE Complete yang diberi kesempatan untuk menjadi host pada episode Bikop kali ini. Nah, sebelumnya sahabat Bikop udah pada tahu belum ya episode kali ini ngebahas tentang apa? Kalau menurutku sih udah pada tahu ya dari judulnya. Ya, benar sekali. Pada episode kali ini, kita mengangkat tema mengenai diskriminasi terhadap ODA. Nah, jadi pada episode kali ini, kita berbincang-bincang nih dan diskusi singkat mengenai apa sih diskriminasi atau diskriminasi yang dialami ODA itu sendiri. Nah, sehubungan dengan pemerintah Indonesia yang punya strategi 30 HIV/AIDS 2030, yang dimana di dalamnya terdapat poin nih tentang uh, no discrimination atau tidak adanya diskriminasi atau stigma buruk terhadap ODA. Nah, seru banget gak sih pembahasan kita pada episode kali ini? Uh, Mungkin aku juga nggak sendirian di sini. Aku juga ditemenin oleh narasumber kita yang keren abis deh pokoknya, yaitu ada Kak Nafisa. Halo Kak Nafisa. Halo, Dek Zula. Oke, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dong Kak. Dipersilahkan. Oke, ya halo teman-teman Bikop. Jadi kenalin di sini nama aku Sajidah Himayatun Nafisa. Aku biasa dipanggil Nafisa. Aku juga dari Kesmas AKM UNED dan angkatan 2020. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kegiatannya sekarang nih lagi apa nih? Lagi kuliah sih. Ya, lagi kuliah, lagi proses nyusun tugas akhir juga dari aku. Kalau Dek Zula kegiatannya ngapain nih selain kuliah mungkin? Selain kuliah nih, kalau aku sendiri nih masih ada proker-proker yang lain nih Kak. Ada proker ospek juga kayak gitu. Jadi Kak Nafisa juga pasti sibuk ya semester ini. Oke, gimana nih Kak? Udah siap belum kita berbincang-bincang nih atau berdiskusi mengenai topik kita kali ini? Udah siap dong. Siap-siap. Baik, sepertinya teman-teman dan sahabat-sahabat Bikop nih udah nggak sabar juga nih menyimak pembahasan kita kali ini. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Menurut Kak Nafisah nih, sebenarnya diskriminasi terhadap ODA itu seperti apa sih, Kak? Kalau dari aku sendiri yang pastinya kita udah nggak asing lagi kan ya dengan kata-kata diskriminasi yang pastinya itu nyakitin hati juga sih sebenarnya. Kan diskriminasi itu kan sikap kita membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan tertentu, tak terkecuali golongan ODA itu sendiri. Dan menurut aku itu nggak boleh sih kita kayak gitu kepada mereka. Kan kita sama-sama manusia ya. Kita sama-sama diciptain dari Tuhan. Terus juga kita sama-sama makan nasi juga. Mungkin yang beda tuh cuma jalan hidup kita sih. Selebihnya tuh sama. Dan biasanya tuh bentuk-bentuk diskriminasi pada ODA tuh beragam ya. Mulai dari mencemooh, terus mungkin juga kita ngejauhin mereka, sehingga mereka tuh merasa dikucilkan gitu. Dan kita tuh juga pada takut berlebihan terkait Oda. Karena kita udah nganemin di diri kita kalau Oda ini gini, 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 gini. Yang jelek-jeleknya aja gitu. Jadi nantinya kita bakalan ngucilin mereka gitu. Oke, jadi diskriminasi ini intinya tentang perilaku beda kita terhadap ODA gitu ya, Kak. Mungkin bagaimana pendapat Kak Nafisa? Semisalkan diskriminasi ini masih banyak ditemui di masyarakat, mungkin apakah berdampak ke ODA itu sendiri atau bagaimana, Kak?
kalau misal diskriminasi itu terus saja terjadi di masyarakat, pastinya berdampak juga sama si Oda ini, teman-teman Oda kita. Karena yang paling pengaruh itu ke aspek psikologis ya menurutku. Kan kita udah mencemooh mereka tuh contohnya ya, tapi nggak boleh dilakuin sih. Dan mereka tuh bakalan merasa, loh aku punya salah apa sih? Emang aku salah ya? Dan mereka tuh bisa ngerasain sakit hati, mereka juga bisa punya trauma yang mendalam juga, dan yang pastinya mereka bakalan down gitu. Kalau kita tuh udah sering stigma, kita udah sering diskriminasi kepada mereka itu. Nah, jadi diskriminasi ini berdampak banyak ya Kak terhadap Oda itu sendiri. Nah, mungkin apa hal yang bisa kita lakukan atau upaya kecil yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri agar tidak melakukan diskriminasi itu sendiri Kak. Kalau upaya kecil sih mungkin kita bisa numbuhin rasa peduli dulu ya pada teman-teman Oda. Kita bisa tunjukin rasa simpati yang ada dalam diri kita itu ke teman-teman Oda. Nah, dengan gitu, teman-teman Oda tuh merasa lebih dihargai. Terus mereka tuh bakalan ngelibatin kita juga di proses hidupnya dia gitu. Dan mungkin menurutku rasa simpati itu yang basa-basi aja gitu. Kita kayak nanyain keseharian dia gimana, terus bagaimana perasaan dia hari ini. Kan misal gak usah jauh-jauh ke Oda deh, kamu sendiri misal nih, ditanyain sama temen kamu udah makan belum Zula? Terus kamu udah ngerjain tugas belum Zula? Itu kan merasa kayak diperhatikan ya, merasa kayak, wah orang ini tuh kayaknya care banget deh sama aku gitu. Jadinya kan si teman-teman Oda sendiri kan gak bakalan sungkan nih buat cerita, sharing-sharing ke kita juga gitu. Oh iya, jadi step awalnya nih kita harus memiliki rasa simpati dulu ya Kak terhadap Oda itu sendiri. Kemudian eh, perilaku atau hal-hal kecil yang dapat kita lakukan ini misalkan dengan menanyakan aktivitasnya, kemudian hari-harinya seperti itu ya Kak. Nah, kemudian apakah ketika kita bersimpati terhadap Oda itu memberikan dampak yang besar Kak terhadap Oda? Iya sih, menurutku tuh iya, karena entah itu besar, entah itu kecil, upaya yang kita buat atau upaya yang kita berikan kepada Oda pastinya punya manfaat atau dampak bagi Oda itu sendiri gitu nih. Nah, kalau misal dari bagi teman-teman Oda, seperti yang udah aku bilang barusan, mereka tuh bakalan lebih bisa dihargai dan mungkin bisa nambah semangatnya mereka buat menjalani kehidupannya itu. Mereka juga bisa lebih berani gitu buat show up ke masyarakat. Karena kan kita udah tahu ya, bentuk-bentuk penularan HIV/AIDS itu sendiri. Nah, teman-teman komplit juga harus pada tahu nih, kalau misal kayak cuman berjabat tangan, terus kita sharing-sharing gini, ngobrol bareng, itu nggak bakal nularin penyakitnya. Jadi kita nggak usah takut gitu, deket-deket sama si Oda ini, teman-teman Oda. Nah, jadi sesuai yang kita bahas tadi ya Kak, kita membahas tentang simpati nih terhadap Oda. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun rasa simpati itu sendiri Kak, agar kita ini terlibat perasaannya, kita bisa masuk ke dalam POV-nya si Oda seperti itu Kak. Oke, mungkin dari hal yang sederhana, kita bisa ngeposisikan kalau kita ada di pihak mereka gitu. Ya meskipun tidak terang-terangan ya kita kayak gitu kan kita secara berulang-ulang, kita terus-terusan, kita bisa jadi teman ngobrolnya dia. Jadi sebisa mungkin kita ngeposisikan diri kita sebagai Oda. Karena apa? Karena itu tuh bakalan efektif gitu buat kita. Karena kita juga meskipun kita tidak mengalami hal seperti itu ya, tapi kan mungkin hati nurani kita bakalan terketuk gitu untuk ya kita dengerin mereka, kita ngobrol-ngobrol, meskipun kita nggak ngasih saran nih teman-teman, sekedar kita ngedengerin curhatan hati mereka, mereka udah bakalan seneng gitu dengan ada hadirnya kita ini. Baik Kak, jadi intinya perilaku-perilaku yang kita lakukan sekecil apapun itu pastinya juga berdampak besar ya terhadap Oda. Nah, kemudian, nah apakah ada hubungannya sih Kak antara stigma ini terhadap lingkungan Oda itu sendiri? Menurut aku ada hubungannya ya, karena kan Oda ini kan juga makhluk sosial yang pastinya butuh orang lain di dalam hidupnya ini. Kalau misal diskriminasinya ini terus-terusan, nantinya takutnya si Oda ini bakalan diam diri, mengurung diri gitu. Mereka juga bakalan takut gitu loh.
kita. Kalau misalkan kita sering diskriminasiin mereka gitu. Kan secara fisik mereka kan udah sakit, mereka sudah memiliki penyakit dan jangan sampailah kita bikin psikisnya mereka tuh juga ikutan sakit gitu. Intinya kita mau meminimalisir dampak-dampak psikis yang dari masyarakat itu. Kita bisa support mereka gitu. Nah, kemudian nih Kak, apakah ada perilaku-perilaku lain yang diharapkan Oda nih kita sebagai mungkin generasi muda yang open-minded nih Kak, apa yang perilaku yang kita bisa lakukan nih terhadap Oda Kak? Perilaku yang bisa kita lakukan ya terhadap Oda itu sendiri, kita bisa nemenin dia sih. Mungkin nemenin ngambil obatnya atau mungkin ya sekedar kita ngobrol kayak gini. Kita juga bisa support dia. Dan pastinya kan setiap orang kan juga punya bakat yang beda-beda ya. Si Oda pastinya juga punya bakat, kita bisa support bakat dia. Nah, sebelum kita ngelakuin semua itu, kita hapus dulu nih diskriminasi, stigma-stigma negatif yang ada dalam diri kita. Karena kan ngapus kayak gitu susah ya, itu sudah kebiasaan, sudah ada stigma jelek. Jadi kita harus ngapus itu dulu agar nantinya kita bisa sama Oda gitu. Dan Oda ini gak bakal takut lagi gitu buat keluar gitu. Dan mereka terbiasa dengan adanya kita. Mereka nggak takut lagi. Oke, jadi langkah awalnya nih Kak, kita harus hapus dulu nih Kak ya. Berarti stigma dan pikiran-pikiran kita terhadap Oda itu sendiri. Kemudian kita bisa menumbuhkan simpati kita terhadap Oda, kemudian melakukan perilaku-perilaku yang mungkin bagi kita kecil namun berdampak besar bagi mereka, seperti itu. Nah, kemudian last question nih Kak, mungkin ada pesan dari Kak Nafisa untuk para penyintas HIV/AIDS atau orang dengan HIV/AIDS di luar sana. Oke, di sini aku sekalian sapa ya. Halo teman-teman Oda yang ada di luar sana. Aku cuma mau bilang kalau misal kalian itu sangat berharga. Jangan merasa sendiri juga karena kita sama-sama memerangi HIV itu sendiri. Terus juga jangan benci sama diri kalian sendiri. Terus jangan nutup diri juga sama orang lain. Yang pastinya tetap berdoa juga. Soalnya kan ini udah kehendak yang dari yang di atas. Jadi intinya kita hanya menjalani kehidupan dan tetap semangat buat teman-teman Oda di luar sana karena masih banyak yang sayang dan juga peduli sama teman-teman. Baik, mari kita merangkul bersama untuk Betul. menyintas HIV/AIDS itu sendiri, begitu ya Kak. Nah, mungkin itu dia sesi diskusi kita mengenai upaya atau hal-hal yang bisa kita lakukan nih terhadap no discrimination atau no diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Nah, meskipun perbincangan kita ini cukup singkat, harapannya sahabat-sahabat Bikop ini bisa mengambil pengetahuan atau ilmu dari diskusi singkat pada kali ini. Kemudian aku ucapkan terima kasih kepada Kak Nafisa yang sudah berkenan untuk sharing-sharing diskusi bersama kita. Nah, mungkin dari Kak Nafisa sendiri ada pesan Kak, kamu ingin masuk? Ya, oke, boleh sih. Sebelumnya aku terima kasih banyak ya buat teman-teman Bikop, buat teman-teman Kompet juga. Ya, intinya tetap semangat ya buat ngejalanin hari-harinya, entah itu kuliahan, terus organisasinya juga. Di sini aku juga mau minta doa nih buat teman-teman. Karena aku angkatan 2020 ya. Sekarang udah semester 7, lagi nyusun tugas akhir. Aku minta doanya dong biar cepet-cepet lulus juga, dilancarin segala semua proses nanti sampai akhir. Aja sih. Amin. Semangat ya Kak Nafisa untuk kuliahnya. Semoga diberi kelancaran atas segala keadaannya. Nah, baik. Aku ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Bikop yang sudah menyaksikan nih dari awal hingga akhir. Nah, aku Nuzula Thayyibah selaku host di acara atau agenda Bincang Komplit pada episode kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Nah, saya pamit undur diri. See you and thank you dan tunggu di next episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah teman-teman Bikop.